bagaimana kita yang lagi di ojek mungkin nggak sempet ya, cuma dengerin aja. Nggak usah buka laptop ya, ntar dibegal lagi. Jadi kita memanfaatkan apa namanya, kita punya ada salah satu produk ya, produk publikasi yang bisa membantu entah itu untuk BKD 40 poin ya Bapak Ibu kalau untuk terus kemudian bisa untuk kepangkatan bisa dihitung juga, cuman bukan syarat khusus. Nah, belakangan nih untuk IQ juga dihitung nih, tapi hasil dari penelitian ya. Nah, karena dari hasil penelitian, maka kita bisa memanfaatkan data-data lama, entah itu publikasi, eh, data lama itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa juga Bapak Ibu dari em, sumber berita lain, termasuk publikasi kita. Ya, kita download satu artikel kita gitu hanya untuk menggait gitu, untuk membantu. Tapi bisa juga dari berita-berita di Google. Saya, kalau Bapak Ibu nggak siap dengan berita-berita itu, kita bisa, eh, saya kita mulai, saya mau buka Google ya. Jadi Bapak Ibu disiapkan, pertama adalah MS Word, yang kedua Google.com, yang ketiga disiapkan yang namanya internetnya ya, internet apa? em, kita biasa pakai AI, Bapak Ibu pakai AI apa? Jadi Bapak Ibu, kayak sekedap, saya juga buka AI-nya yang mana ya? Oke, guys, sekedap, sekedap. Dan bikin buku ini sangat candu, sangat mudah. Cuma nanti yang menjadi kendala adalah mungkin buku itu karena tidak ada review ya, jadi kita mungkin akan skip yang namanya, kita nggak perlu pakai apa namanya, bukan anti plagiasi itu apa namanya, kita hindarin yang namanya humanizer apa namanya, humanizer ya. Oke, sekedap. Saya mau nge-share tuh gimana sih caranya? Oke, oke, sekedap. Sign in share. Bu Pisma kok gue jadi nervous gini ya. Oke, Bapak Ibu kita buka Google ya. Nah, misalkan Bapak Ibu, saya usahakan ya Bapak Ibu disesuaikan dengan bidang keahlian, ya bidang keahlian. Misalnya saya kan biasa menggunakan pariwisata ya. Nah, saya tulis pariwisata, terus hari ini riset tahun lalu saya itu, untuk riset tahun ini saya udah buatkan, saya bicara, kemarin apa Don judulnya, eh, kalau tahun lalu saya ngomongin cocoa tourism ya Bapak Ibu, atau pariwisata, eh, kakao ya bahasa Indonesianya ya. Saya nulis pariwisata kakao di Indonesia gitu ya. Nah, gunakan yang AI mode Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin begini ya, satu step saya ke depan dulu, saya kerjakan dulu, nanti Bapak Ibu bisa bisa contohkan ya. Untuk saat ini mungkin lihat dulu. Nah, di sini ada copy, di pojok bawah ini ada copy, lalu pastekan ke MS Word ya. Atau kalau enggak, langsung kita bisa bikin pertanyaan. Bagaimana pariwisata atau di Indonesia di mana saja bisa ditemui bisa ditemukan pariwisata kakao. Pertanyaan kedua, nanti ditulis terus bikin pertanyaan-pertanyaan, tinggal nanti copy paste aja. Ya, katakanlah sampai 5 sampai 7 pertanyaan.
Sok mangga Bapak Ibu dicoba dulu ya. Tapi please supaya bermanfaat, pastikan sesuai dengan bidang kepakaran. Nah, bidang kepakaran kita ditentukan oleh tesis atau disertasi kita. Kalau Bapak Ibu udah S3, berarti bidang S3 kita. Kalau belum S2, belum S3, masih S2, gunakan tesis kita gitu ya. Atau kalau yang sedang studi lanjut, kalau bisa dicocokkan dengan studi lanjut kita. Eh, di mana saja di Indonesia penghasil kakao. Ini main copy paste aja ya Bapak Ibu. Saya baru dua. Bagaimana prospek atau apa tantangan? Jadi 5 juga boleh ya Bapak Ibu, tinggal 5 copy paste. Bikin pertanyaan tentang bagaimana, mengapa, apa gitu ya. 5W1H bisa.
Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ada yang masih perlu ditunggu? Kalau udah, Bapak Ibu pergi ke GPT, lalu masukkan file tadi ya. Pariwisata kakao ini untuk saya tulis mungkin kalau untuk judulnya bukan kakao kali ya, lebih ke lebih apa ya, lebih ke cocoa tourism ya. Jadi kita mulai gini pelajari, lampirkan, buatkan outline buku monograf tentang cocoa tourism. Kita bikin, saya biasa 150, tapi 150 itu pas jadinya biasanya kurang, jadi saya minta katakanlah 200 halaman ya Bapak Ibu. 200 halaman, buatkan sebaran halaman per bab dan subbab. Titik. Terus kemudian pada bagian tertentu untuk penegasan buatkan pointer dalam bentuk ketik 2 A, B, C, dan seterusnya ya. Boleh di ini, boleh ditulis dulu atau di screenshot. Kalau yang udah di enter aja Bapak Ibu. Kalau udah di enter Bapak Ibu, sok mangga. Nah, ini hasil enteran ini saya dapat judulnya ini. Bapak Ibu kalau tidak cocok judulnya, kalau saya sih cocok-cocok aja, saya ambil copy paste. Bapak Ibu tinggal nanti sampai akhir ya copy paste di MS Word baru Bapak Ibu. Nah, ini saya sampai bab 10. Setiap dari kita ada kemungkinan babnya berbeda-beda. Jadi di enter tapi jangan paling atas, taruh di tengah gitu ya. Sementara begini dulu, silakan dicoba. Oke. Kalau buat sudah Bapak Ibu, kita pergi lagi ke sini. Nah, ini akan
eh, harus sangat ulet, harus sangat hati-hati, harus sangat sabar maksud saya. Jadi, nih contoh ya, saya nanti per baris ya Bapak Ibu, per pointer. Nah ini untuk pointer pertama, ini kan saya 1.1 ya. Jadi ini bab satu saya blok sampai 1.1 ya. Tolong perhatikan dulu, di copy, lalu di enter, di paste ya. Udah di paste, saya bikin prom baru ya. Misalkan kembangkan menjadi paragraf. Sebetulnya bisa di sini. Saya ada sebentar. Kembangkan menjadi paragraf, cantumkan citasi dari jurnal-jurnal nasional dan internasional 5 tahun terakhir. Oke, ya ya Bapak Ibu. Terus kemudian ini loh maksud saya tadi saya eh, mau ngambil di sini nih. Pada bagian tertentu, nah ini nih di copy ya Bapak Ibu. Pastekan di sini. Oke, terus kemudian terakhir cantumkan daftar pustaka menggunakan apa style. Terus ini saya copy aja Bapak Ibu. Nah, biar kerjanya. Jadi nanti Bapak Ibu di enter sambil menunggu dia kerja ini di paste lalu pergi ke sini ya. Nggak bisa Bapak Ibu bisa scrolling scrolling up, scrolling down, tapi biar nggak rumit bisa juga ke sini. Tinggal klik-klik copy paste, taruhnya di belakang ya. Kalau tadi nanti di depan, kalau ini juga bisa di belakang. Nanti kalau ini udah keluar, jangan buru-buru di ini ya, Bapak Ibu, jangan di copy paste, dibiarkan aja. Kita bekerja seperti terus aja sampai terakhir gitu. Kalaupun nggak terakhir, sampai misalkan sampai ini kan 10 bab. Mungkin 5 bab pertama kita copy paste dulu. Bapak Ibu, eh, kalau ini nanti panahnya udah keluar ya, yang ini nih, baru di enter ya. Terus kemudian begitu terus ya. Ini saya udah menyiapkan yang satu dua ya, udah di copy, di paste di sini ya. Terus kemudian saya siapkan lagi yang ketiga, udah siap di copy paste. Ini akan panjang, biarkan dia keluar. Ada daftar pustakanya. Eh, Saran saya dibiarin dulu ya Bapak Ibu. Jangan dulu di copy paste. Nanti lihat cara saya. Saya mau kerjakan ini dulu sampai kalau bab 5 kebanyakan karena ini satu persatu mungkin tiga bab ya Bapak Ibu. Ini udah di enter, lalu saya paste lagi. Nah ini prompt yang di atas di copy sampai sini ya. Enter lalu taruh di sini. Begitu caranya. Ya udah tahu ya Bapak Ibu. Kita sambil ngopi-ngopi, sambil ngemil-ngemil, nunggu dia selesai keluar. Selesaikan dulu. Atau untuk gampangnya per bab aja ya kita mindahin ya. Nanti saya contohkan yang efektif. Bagi yang mau memulai silahkan ya. Ini satu bab tapi dengan pointer-pointernya ya. Jadi ini pointer ketiga, saya mulai masukin lagi pointer keempat sekarang. Nah, kemudian saya tunggu ya Bapak Ibu mengerjakan pointer 1 sampai 5 ya. Silakan Bapak Ibu. Sampai 3 bab ya.
Ya, Bapak Ibu, saya sudah sampai satu bab. Nanti ada daftar pustakanya di bagian akhir ya. Nanti kita lihat seperti apa, Bapak Ibu. Lanjutkan Bapak Ibu, kalau udah selesai, jadi saya pergi dulu ke ini dari yang pertama dulu ya. Yang pertama kan, ini kan satu-satu ya. Nah, di akhir satu-satu kan ada ini nih. Ada copy response ya. Di copy, lalu pergi ke sini. Nah, di sini sendiri kita eh, main heading-headingan ya Bapak Ibu. Kayak bab satu ini, heading satu di sini. Oke, ada heading satu. Sementara satu ini kita heading 2 nih. Saya blok satu persatu lalu heading 2 di sini ya. Nah, kalau ini sudah di heading akan terlihat di sini ya Bapak Ibu di kiri. Untuk mendapatkan yang kiri sini ya, yang ada bab satu sampai 1.5, Bapak Ibu harus pergi ke view. Nah, di sini navigation pane-nya diklik ya Bapak Ibu. Dari situ kemudian ini garis ini bisa dilepas lalu bab 2 kembali lagi ke heading satu. Nah, terus heading-heading yang lainnya di copy. Oke, di copy di blok lalu heading 2. Nah, tapi sisanya nanti aja saya mau memperlihatkan dulu di sini. Ini yang halaman-halaman ini dihapus ya, Bapak Ibu. Ini tadi membantu kita untuk memberikan guide
kepada si ChatGPT ketika kita mengembangkan poin. Di enter dulu, di enter barang dua kali ya Bapak Ibu, supaya kita copy pastenya leluasa. Lalu di copy di sini, pastekan di sini. Nah, daftar pustakanya ini kalau di tempat saya otomatis terheading ya Bapak Ibu. Sebentar, saya ngecek dulu di sini. Ini akhirnya jadi dua kan? Kalau jadi dua berarti salah satu dihapus. Lalu headingnya ini Bapak Ibu. Nah, berarti di paling belakang di sini kita tulis daftar pustaka di heading satu. Ya, daftar pustaka di heading satu. Lalu Bapak Ibu yang daftar pustaka yang tadi muncul, tinggal di drag aja kalau pakai mouse-nya ditekan, mouse kiri ditekan lalu dipindahin lalu dilepas. Atau Bapak Ibu bisa pakai telunjuk ya. Kemudian kembali lagi ke ChatGPT, kita masukkan ke I2. I2 itu di copy lalu dipastekan ke sini. Oh, ini tadi 1112 ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Kemudian Bapak Ibu pergi ke I3. Oh, ini mundur terus nih. Nih. Oke, saya perbaiki dulu ya. Caranya begini. Pergi ke sini, ini udah satu-satu, yang ini 12 ya. Pergi ke sini, set numbering, ininya diganti ke 2. Maka kembali lagi ya. Yang ini juga I4 ini, mana sih? Oh, bukan. Anyway, ini yang ini I3 belum, ini dihapus dulu ini karena double, jadi membingungkan sih itu. Nah, daftarnya ya, di sini tadi I2 kok. Kalau ini belum eh, nah kayak sekedar. Daftar pustakanya kita heading 3 atau boleh heading 2 lalu pindahkan ke sini. Di sini juga ada daftar pustaka tadi udah dipindahin ya. Nah, kalau udah dipindahin Bapak Ibu, sebentar saya selesaikan dulu sampai eh, 14-nya belum ya. 14 sampai 15. 14 kita taruh di sini seperti tadi lagi. Daftar pustakanya terheading, lalu pindahkan ke bawah, lalu kita sebentar 14. Kalau mau kerja seperbab bisa begini ya. Kalau bisa juga nanti diselesaikan dulu semua, baru terakhir copy paste-nya terakhir. Ini 15 di sini. Oke, daftar pustakanya di sini. Nah, udah Bapak Ibu. Ini kiri kanannya nggak usah, maksudnya nggak usah dibikin rata kiri kanan seperti ini udah cukup. Kemudian daftar pustakanya, nih Bapak Ibu daftar pustaka kan. Nah ini kalau mau rapi, di blok, terus kemudian di ini, di enter. Nah kalau udah di enter, baru kita rapihkan di sini alfabetnya. Nah ini lihat nih, daftar pustakanya ada di sini, ini bisa dihapus seperti ini ya. Tapi kembali ini baru tahap awal ya Bapak Ibu. Nanti kan harus pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, yang harus Ibu pahami bahwa ini kalau ada seperti ini dihapus saja. Bapak Ibu kan harus memastikan bahwa sitasi yang kita yang dapat ini harus diganti gitu loh. Untuk dipastikan bahwa itu memang ada di Google Scholar ya. Oke, Bapak Ibu, silakan mengerjakan untuk
bab 2, 3, dan seterusnya. Bab satu selesai. Ini kalau saya tahan mata sampai nanti mungkin jam 10 11 ini satu buku jadi. Palingan yang nanti menjadi agak sedikit makan waktu tuh ketika Bapak Ibu harus memastikan ya sitasi-sitasi ini beneran ada gitu. Oke. Oh ya, kembali lagi ke sini Bapak Ibu, ke prom ya. Misalkan ini prom, saya copy, paste ke sini, karena kita udah mau masuk bab 2 ya. Ada yang barangkali bisa saya tambahkan gini. Hindari menggunakan sitasi yang berulang. Ya, supaya tidak sitasi itu kadang dalam satu bab atau subbab itu berulang-ulang namanya. Ini supaya tidak berulang. Terus kemudian barangkali ada juga yang harus perhatikan adalah eh, ini ada typo atau ada kata yang tidak sempurna. Menurut saya nggak apa-apa karena GPT-nya pinter ya. Bapak Ibu saya ulangi lagi sedikit supaya Bapak Ibu bisa. Oh ini bab 2 berarti ke sini ya. Oke. Lalu lakukan hal yang sama terus-menerus. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu ya, yang masih itu bisa dilakukan dulu.
9 mungkin. Bapak Ibu, apakah sudah bab duanya? Bab satu, bab dua ya. Nanti bagian saya tinggal copy paste, paste, paste. Ini seperti ini aja, Bapak. Ini sebentar. Ini ada beberapa chat apa ini? Oke, oke ya. Itu berikutnya kita lanjutkan ke saya share screen lagi, guys. Kedap. Nah, Bapak Ibu, hmm, yang mana ya? Nah, ini bab 2. Ini saya pakai ini kan nanti di atas bab satu, saya taruh kursor di atas ini ya. Jadi untuk bab satu sampai bab selamanya, sisanya Bapak Ibu bisa melakukan hal seperti tadi ya. Ini di enter, tulis kata pengantar, lalu di enter lagi, kita perlu daftar pustaka. Oke, ini di enter-enter dulu beberapa. Nah, ini ada yang seperti ini barangkali bisa kita hapus ya Bapak Ibu. Nah, judul ini saya klik yang di sini ada title, terus tulis nama kita siapa misalnya. Nah, saran saya Bapak Ibu bisa saling gendong ya. Yang topiknya sama-sama bisa saling gendong, misalkan satu orang bisa sampai 3 atau 4 orang gitu, satu buku bisa 3 sampai 4 orang. Supaya publikasi kita cepat naik ya. Kalau cuma satu buku satu orang, itu kayak jalan sendirian ya. Tapi kalau kita beramai-ramai, semakin seru, saling semangat gitu kan. Apalagi kalau rumahnya berdekatan, yuk kumpul di kafe daripada ngegibah doang gitu. Kan seru banget kalau ngegibah sambil bikin buku. Atau jauh-jauhan kita, yuk ngezoom bareng malam minggu misalkan ya, seperti ini. Oke, Bapak Ibu sudah seperti ini ya. Kursor taruh di depan kata pengantar, pergi ke insert. Bu Fisma ini direkam nggak? Direkam, Prof. Insert, udah ya. Nanti buat Ya. teman-teman kalau malam ini nggak bisa ngikutin dengan itu, seksama bisa lihat videonya. Pergi ke insert, di sini ada pages, lalu ke break room, kata pengantar, lalu daftar pustaka juga sama, break room, bab satu juga sama, break room. Nah, saya kan baru bab 2 ya, Bapak Ibu. Jadi eh, kita bisa eh, langsung ya bab 2. Saran saya yang lainnya bab 3 bab 4 jangan dulu dibikin heading supaya tersembunyi biar ininya jaraknya. Kalau saya mindahin yang tadi daftar pustaka
gampang mindahinnya ke bawahnya ya, nurunin ya. Jangan dulu em, di heading-heading nih, kan ada bab-bab yang lain. Nah, yang terakhir ini juga saya hapus aja yang nggak perlu. Ini kan cuma informasi total. Ya, ini yang nggak perlu cuma sampai sini. Nah, ini loh maksud saya, bab 10-nya jangan dibikin heading dulu. Seperti ini ya. Ini kalau bab 10, bab 9, dan seterusnya, kalau udah kita heading, itu jadi panjang nih di kiri ini, di navigation. Ini saya kembalikan lagi. Tidak pakai ya. Dinormalkan lagi. Ya. Kalau Bapak Ibu salah bikin heading, dinormalkan dulu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau pengen pergi ke ini udah bab satu, bab satunya kita naruhnya biar ini kita edit heading satu, modify ya caranya tadi di bab satunya itu kita pergi ke sini ya. Ini ada bab satu di klik kanan lalu modify bisa di mau berapa spasi satu atau dua spasi. Lalu taruh di tengah. Kalau mau diklik bold udah mah 20 kemudian bold gitu ya. Sok mangga lalu di enter. Nah dia akan ada di tengah. Tapi saya ganti aja jangan tetap aja satu spasi ya. Karena 20 kali ya. Jadi jegang begini. Oke, sisanya dibiarin aja atau mau ini jangan terlalu rapat mungkin di enter 3 kali gitu ya. Begini Bapak Ibu nanti ini tinggal dikirimkan kalau udah jadi tinggal dikirimkan ke apa namanya penerbit. Nah, nanti saya akan kasih di chat grup ya langganan saya buku digital. Tapi kalau Bapak Ibu mau cetak misalkan 5 atau 10 buat ya buat seru-seruan biar ada di hadiah buat perpustakaan kampus ya bisa saja itu kita kasih gitu kan. Atau cetak 5, cetak satu terserah. Ini ada daftar pustaka, taruh kursor di bawah cetak daftar pustaka, lalu klik reference, Bapak Ibu, table of contents, pergi ke custom table of contents, from template-nya di distinctive, lalu ininya di titik dua, lalu oke. Maka daftar pustakanya udah Izin Prof, ini langsung. daftar isi Prof. Daftar pustaka. Makasih ya, Bundo. Hilap. Nah, daftar isi. Thank you. Nah, kalau salah di sini masih di reference, di sini ada update table, kok update entire table. Daftar isi udah berubah. Oh ya, jangan lupa insert, lalu pergi ke page number, lalu pergi ke format page number, pergi ke bottom of page. Kalau saya biasa memilih yang plain number two, supaya ada daftar pustakanya ya. Jangan lupa di save dulu Bapak Ibu. Save as, Brown, terus taruh di folder yang Bapak Ibu biasa pakai. Book of Tourism. Sudah, nah biasanya Bapak Ibu, nah ini kan ada di cover ini biasanya tanpa ada nomor ya, tanpa ada nomor halaman. Lalu kata pengantar biasanya pakai Romawi kecil, baru kemudian pas bab satu, lalu penomoran ya. Nah saya mulai dari bab satu dulu. Kursor taruh di sini di bab satu, lalu pergi ke layout, ada breaks, lalu next page. Ya, ada pergerakan sedikit ya next page, lalu pergi ke insert, lalu pergi ke page number, format page number. Ini angka 1, 2, 3, lalu ininya start at angka 1, lalu oke. Ya, nah langsung ini kepotong ya langsung ke angka 1. Nah, tapi di atas ini eh, saya taruh kursor lagi untuk memisahkan ya. Itu tuh partisi Bapak Ibu.
Untuk mempartisi, pergi ke layout, lalu pergi ke insert, lalu ke page number, format page number. Punten banget. Ini dulu layout, page break, lalu next page. Nah, dipartisi dulu ya kata pengantar dan sana. Lalu baru insert, page number, format page number. Ininya diganti ke ya. Lalu start at I1, lalu oke. Nah, sedang ini udah muncul, udah berganti ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kata pengantarnya diisi. Untuk membuat kata pengantar gampang banget ya, nanti saya ajarin. Untuk yang halaman di sini, Bapak Ibu klik 2 kali di angka ini ya, di angka 1 ini, lalu pergi ke sini page, eh, different first page. Maka dia hilang dengan sendirinya. Jadi nggak usah dihapus. Kalau Bapak Ibu hapus manual, itu bisa turun ke bawah manual. Bisa hilang semuanya. Oke, ini saya save. Lalu kita mulai bekerja lagi untuk bab-bab selanjutnya. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan, sok mangga silakan. Kalau nanti nggak sempat hari ini, bisa cek rekamannya. Kalau hari ini nggak selesai, nanti minggu depan barangkali atau 2 minggu lagi, nanti atau nanti bisa kontak khusus Abang Doni. Doni, Doni lagi di gereja Ada nih. dia. Siap, Prof. Siap. Bisa ya. Nanti kalau ada teman-teman yang tertinggal ya, eh, Bapak Ibu bisa kontak Doni untuk menyelesaikan buku ya. Terus saya ini dulu sesuai dengan tadi yang saya bilang, saya akan share namanya, ini alumni mahasiswa saya, namanya Dodi. Bapak Ibu bisa kontak Mas Dodi ini, nomornya ada di, kayak sekedap, ada di chatroom ya Bapak Ibu, bisa langsung dikontak ya. Saat ini ada beberapa draft buku punya saya udah masuk, udah layout, lagi ngantri di ISBN Bapak Ibu. Oke, nah eh, nomornya bisa disimpan dulu. Saat ini berikutnya yang bisa kita lakukan, kalau yang tadi untuk bab-bab udah tahu ya caranya ya. Oh, di bawah, oke, saya share dulu. Ada bagian-bagian asik dari penulisan buku. Ada beberapa yang bosen ya, kayak tadi harus per subbab ya. Bapak Ibu di bawah daftar pustaka, di paling bawah nanti ada yang namanya, kita eh, pergi ke insert dulu, page. Kenapa harus pakai page break? Supaya setiap penambahan eh, halaman itu tidak bergeser judul-judul kita ya. Ini ada daftar indeks heading 1. Jadi daftar indeks itu caranya, ini baru, saya kan baru 2 bab ya. Nah, ini contoh aja. Saya pergi ke sini, masukkan file kita ya, berdasarkan lampiran, buatkan daftar indeks. Daftar indeks itu daftar istilah. Ini untuk latihan aja ya. Nanti Bapak Ibu, eh, itu pekerjaan terakhir yang harus kita buat. Kalau sekarang belum bisa karena baru 2 bab. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, dia ada istilah-istilah yang nanti akan menyesuaikan. Alright. Nah, terus bisa juga kita buatkan gini, lanjutkan. Buatkan kata pengantar
buatkan kata pengantar gitu ya. Kita bisa bilang bahwa penelitian ini menggunakan eh, pendekatan etnografi gitu kan. Nah, ini kalau riset kita menggunakan berita-berita surat kabar itu kata bisa kategorinya etnografi. Pendekatan etnografi berdasarkan artikel-artikel yang ada di eh, apa ya portal berita seperti itu ya, dan sumber online lainnya. Oke. Nah, saya kayak misalkan tempo hari Kelasem itu buku dari hasil wawancara ya, itu kita sebutkan bahwa jadi hakikatnya monograf itu harus berdasarkan hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi dari hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini itu bisa data Excel kita, jangan yang SPSS ya. Kalau SPSS nggak kebaca di GPT, Excel kita itu bisa menjadi dasar pembuatan monograf. Ini kata pengantar udah jadi Bapak Ibu, tinggal copy paste ya. Cuman saran saya, ini cara buatnya sama seperti tadi ya. Cuman saran saya diselesaikan dulu bab 1 sampai terakhir, baru bikin daftar pustaka karena dia akan sedikit merangkum, mengulas mengenai eh, buku kita gitu. Oke? Jadi jangan, ini contoh aja ya. Nanti kalau udah selesai baru tadi daftar indeks sama daftar pustaka juga dan daftar kata pengantar ya. Nah, berikutnya yang bisa kita lakukan adalah Bapak Ibu, ini. Ini kopi. Nah, kalau ini mungkin beda lagi nih. Berdasarkan judul ini titik dua paste ya, koma, buatkan cover gitu, cover buku. Nanti cover ini biasanya diminta dua ya oleh penerbit, bagian depan dan bagian belakang. Buatkan cover buku. Nah, Bapak Ibu bisa langsung, ini contoh pertama tinggal di enter saja. Misalkan visual menyesuaikan topik. Tapi ini jadi sangat liar Bapak Ibu. Maka promptnya harus sangat detail. Cara kedua adalah kita pergi ke Google, tapi Google Image. Misalkan kita ngomongin soal kokoa ya. Nah, ini kan ada kokoa nih Bapak Ibu. Entah ini pun mungkin kayaknya nggak kayak gitu deh kokoa. Maksudnya terlampau sempurna. Jangan-jangan itu juga hasil AI ya. Nah, misalkan begini ya. Ini tinggal di copy aja Bapak Ibu. Lalu tumpahkan di sini. Lalu pergi lagi, cari lagi yang mungkin ada mamang-mamangnya ya. Nah, ini ada tampang orangnya ya. Nih, oke. Visual menyesuaikan, saya ganti ya. Visual mengadaptasi dari foto-foto terlampir. Wajah orang diganti, eh, baju diganti, nuansa, misalkan nuansanya apa? Tahun 70-an misalkan ya. Atau I don't know, nuansa masa kini gitu. Oke. Masa kini Instagramable misalkan gitu. Oke. Apa ya? Latar belakang foto menyesuaikan. Kita lihat Bapak Ibu.
It takes some time, bisa 2 sampai 3 menit. Bapak Ibu bisa coba project sendiri seperti apa. Ya, promnya seperti ini. Bapak Ibu cari foto, tapi supaya foto orang ini tidak sama persis, diminta diganti gitu ya, diadaptasi. Dicoba dulu silakan. Nah, turisnya ya yang tadinya bapak-bapak jadi cece-cece. Nih seperti ini Bapak Ibu. Keren kan ya? Nah, kalau misalkan di sini ada, kalau ada di sini kan ada penulisnya belum muncul nih, kita bisa misalkan dirapiin lagi ya. Ini copy paste gitu ya. Terus kalau ada yang kurang-kurang lagi tinggal dibilangin aja. Misalkan coklatnya minta 8 biji gitu. Kenapa? Karena presiden kita senengnya angka 8 misalkan gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu, right? Ini cover udah selesai, tinggal misalkan saya tuliskan lanjutkan, buatkan cover belakang tanpa teks. Bisa tanpa teks, bisa juga dengan teks. Teksnya apa? Jadi buku kita di draftnya itu dimasukkan ke ChatGPT, lalu minta ibaratnya itu apa sih di buku itu suka ada eh, semacam abstrak ya, tapi bukan Blurb, abstrak apa namanya? blurb namanya blurb kayaknya. Klur, Pak Ibu, huruf. Oh, bukan proof, Ibu. Jadi kayak semacam yang cuma satu paragraf pendek itu loh, cuman yang menceritakan buku ini berisi tentang apa sih gitu loh, kayak abstraksi ya. Kayak Ya, sinopsis gitu. gitu ya, Prof. Sinopsis ya betul, sinopsis. Ya nanti, tapi kalau udah 9 atau 10 babnya udah jadi, itu diminta terakhir. Oke ya Bapak Ibu, eh, tinggal dicermati saja tahap demi tahapnya, dibikin asik aja. Ini seru banget buku ya. Bapak Ibu bisa tiap bulan bikin buku ya. Sambil masak ya. Bu Fisma kemarin bikin satu ya Bu, tentang lasem ya. Iya, Prof. Mm-mm. Nah, itu bisa tentang apa saja yang menjadi concern Bapak Ibu untuk ini manfaat banget nanti untuk eh, ya untuk karir akademik Bapak Ibu. Sama Teh Oi, saya Prof. Sama Mbak Oh, Nisa. oh ya, Ada join di ya. sini. Nah, Ya. Bapak Ibu bisa saling join loh ini. Oke ya. Terus Bapak Ibu, makanya kemarin Bapak Ibu perjalanan waktu di Lasem, waktu ke Malaysia, ataupun nanti kita pergi ke Eropa ya. Jadi jangan sekedar teman belanja atau teman sekamar doang. Kalau bisa cari yang memang satu energi dengan kita untuk saling dukung. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita cari waktu kosong, kita akan menulis book chapter terindeks Scopus ya Bapak Ibu. Di grup ini barangkali baru ada Ibu Vera yang cuman hari ini Bu Vera tadi katanya ngajar yang udah berhasil publikasi terindeks Scopus ya. Nanti eh, Bapak Ibu wajib ikut supaya juga bisa punya artikel dan itu gampang banget, artinya cukup dengan AI. Bapak Ibu nggak perlu menyiapkan apapun, palingan salah satu dokumen yang bisa membantu, bisa bisa menggunakan data ya, data apa saja, misalkan data mentah, hasil kualitatif, hasil kuantitatif, maupun hasil penelitian yang udah diterbitkan juga bisa.
Itu hanya untuk guide saja, untuk membantu. Termasuk juga yang berita-berita tadi yang saya bilang etnografi tadi salah satunya. Oke, dari saya sekian dulu, Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kontak Mas Doni ya. Terus, oh ya, untuk penerbitan buku, karena tidak ada apa sih namanya, kalau ke jurnal kan editor selalu mereka punya sistem untuk ngecek ya plagiarisme plagiarisme dari AI kita gitu. Tapi kalau untuk buku biasanya sangat longgar, jadi tidak nggak perlu menggunakan parafrase. Jadi udah jadi kayak tadi copy paste aja cukup tinggal dikirimkan ke penerbit ya. Tadi alamat penerbitnya kalau Bapak Ibu punya kenalan yang lain sok mangga silahkan ya. Cuman yang biasa saya gunakan tadi si Mas Dodi tadi. Oke, Prof, Prof, bentar Prof, ada yang tanya ya, di chat tuh Prof, Mbak Yekti, iya apa? eh ChatGPT-nya berbayar apa enggak? Sama Ibu Kalau Faroha. punya kalau punya saya berbayar, tapi punya kalaupun tidak berbayar Bapak Ibu em, ada yang gratisan ya. Bisa langganan di itu, bisa beli di mana tuh di Shopee. Shopee ya, Mm-mm. yang per bulan berapa gitu, 30.000 atau berapa. Bisa juga menggunakan yang gratis Copilot, nggak apa-apa Bapak Ibu. Semuanya bisa kok. Ini tidak terlampau rumit karena maksudnya bukan untuk penelitian. Ini berbeda, jadi lebih gampang. Ada lagi Sama Bapak Ibu? Ibu Siti, untuk yang prom terakhirnya bagaimana katanya Prof di bab terakhir? Untuk kesimpulan buku ada kesimpulan nggak sih? Sama sama saja Bu. Oh, di bab terakhir itu kan ada kesimpulan ya. Sama aja, cuma tidak perlu minta sitasi. Ya, eh, siapa? Bu Enda. Sebentar. Oke, jadi eh, di dikti itu kalau kita mau ngurus ini ya BKD, Jafung dan seterusnya ada beberapa jenis buku ya. Ada yang namanya buku reference. Buku reference itu buku yang berdasarkan topik tertentu yang mendalam, misalkan dan itu biasanya eh, sebetulnya apa buku referensi itu sorry ada dikenal dulu ya ada namanya buku ajar. Nah, buku ajar itu biasanya berkaitan dengan kita punya silabus ya, berkaitan kita punya kurikulum ya, itu buku ajar Bapak Ibu. Terus yang kedua, buku yang berdasarkan hasil penelitian ada dua macam, ada reference, ada juga monograf gitu. Nah, cuma reference saya nggak begitu tertarik karena ada pakem-pakem tertentu. Sedangkan kalau monograf yang paling gampang ya kayak yang barusan saya ajarin gitu ya. Kembali lagi ini bukan hasil karangan gitu, tapi hasil memang ada penelitian di dalamnya itu ada penelitiannya. Tapi strukturnya beda dengan bab satu pendahuluan, bab dua literatur review kayak gitu atau itu biasanya ditolak oleh si dikti oleh si apa namanya perpustakaannya oleh Perpusnas karena si penerbit kan harus punya harus mengajukan ini ya harus mengajukan ISBN dan di sana di review biasa ditolak tuh maka itu bahkan tesis kita disertasi kita itu bisa dijadikan buku. Bapak Ibu nggak usah susah-susah tinggal dicemplungin aja ke chat GPT jadikan format monograf gitu tapi jangan pengen langsung sekian ratus halaman ya. Dibikin per bagian kayak tadi. Kalau bikin per bab bisa saja, tapi menjadi datanya itu kering ya, karena dia memproduksi kata-katanya itu terbatas gitu. Oke, nah terus eh, di luar dari buku-buku itu, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan ini kan pertanyaan e-book yang kita buat ini e-book. Jadi e-book itu buku yang tidak dicetak gitu, ya. Nah, ini biasanya saya
ini kan kita minta bikin e-book nih. Ini tergantung nih kita ke penerbit. Kalau mau murah, misalkan Bu Fisma kemarin berapa cetak? 300, 400? 3,5, Prof. Berapa? 350 350 itu digital doang ya. digital aja, ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau misalkan minta 5 buku cetaknya, nah itu harganya berbeda gitu. Atau bikin aja dulu bentuk digitalnya, nanti ke tukang fotokopi, minta tolong dong di print gitu. Ya, begitu caranya ya Bapak Ibu. Nah, kalau berarti terjawab ya yang eh, e-book dan Ibu, yang Ibu Endah. print. Nah, tadi kembali lagi untuk ChatGPT, eh, se- mau mau diparafrase dulu silahkan ya kalau kita ngerasa kok kayaknya mudah banget sih tinggal copy paste. Kalau mau diparafrase silahkan. Cuman memang baik di editornya ya di perusahaan penerbitnya maupun di per, pur- apa perpustakaan nasional perpusnasnya itu tidak ada proses pindai gitu. Mereka tidak tidak sampai ke sana gitu. Kalau mau itu dipersilahkan ya. Oh ini Bu Endah bilang nih ada 375 sudah termasuk 5 buku dan ISBN. Sok mangga ya, barangkali Bu Endah bisa nge-share eh, itunya nomor siapa yang bisa dihubungin. Kemudian siapa lagi? Untuk kepangkatan Bapak Ibu ini 1 tahun satu, ya 1 tahun satu. Tapi yang kita kejar mestinya bukan hanya kepangkatan, tapi juga sister Sinta ya. Skor kita bisa lebih lebih cepat itu lebih tinggi, maka buku bisa membantu meningkatkan. Termasuk juga membuat rekam jejak. Jadi ketika di Google Scholar tuh kelihatan nih, misalkan Ibu Nia risetnya tentang apa itu kelihatan gitu, langsung menculang. Ibu Ois ada mengacungkan tangan, ada pertanyaankah? Saya pengen nanya, Bapak. Mangga silakan. Nah, karena kebetulan ChatGPT saya langgarannya udah selesai. Tadi kan udah coba Eh, bab 1 saya udah selesai. Berarti kan saya udah tanya ke ChatGPT mungkin ada eh, 4 hingga 5 kali. Udah ada reminding. eh, Oke, maksimal sekian kali lagi. Kalau nggak update ChatGPT. Terus tadi Bapak menyarankan opsi lainnya bisa juga pakai Copilot. Saya coba nih sekarang pakai Copilot untuk bab 2. Nah, yang mau mm, saya tanyakan, kalau dari eh, kalau saya bandingkan, secara runningnya lebih cepat ChatGPT sih. Jadi setelah enter set, cara bacanya dia agak cepat. Set. Ini eh, menurut saya agak lama, entah karena efek di laptop atau apa. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya, secara secara kualitas, eh, apa sih yang membedakan dari Copilot sama ChatGPT sih Pak? Hasilnya ya. Kalau diperhatikan sih, ini kan menggunakan prompt yang sama. Beberapa jurnal yang dikutip di sini sih kombinasi ya, ya. Tapi eh, ada yang masih versi jurnal nasionalnya. Kalau yang di ChatGPT mostly dia ngambilnya eh, bisa lebih banyak ke internasional. Ini baru satu nih yang saya bandingkan hasil Copilotnya. Sebetulnya kalau menurut pengetahuan Bapak tuh dari secara kualitas gitu ya, si ChatGPT sama Copilot, apa sih Pak bedanya Pak? oke. Sebetulnya satu sama lain sama kalau menurut saya ya. Cuman dari sisi kalau misalkan citasinya ada nasional dan internasional, itu tergantung prom aja. Kalau kita maunya internasional doang, ya mereka akan membatasi. Cuman karena kasusnya itu di dalam negeri, banyak sekali penelitian yang non-Scopus yang justru mengangkat topik-topik itu. Jadi makanya saya bilang nasional dan internasional, dan jadi tidak harus Scopus gitu. Toh ini buku juga. Nah, bukunya ini kan bukan buku yang akan kita rencanakan dijual di Gramedia, kecuali ya kita rencanakan. Tapi Bapak Ibu banyak juga para penulis yang bukunya itu bestseller, itu banyak yang menggunakan ChatGPT juga. Tapi buku-buku ini tuh bukan buku-buku yang seperti kita barusan tulis,
Mereka lebih kepada buku tutorial, cara membuat apa itu biasanya itu ada segmennya gitu. Dan mereka nulisnya pakai ChatGPT juga gitu. Nah, em, kecepatan itu tergantung dari internet juga. Kalau internetnya agak kurang mendukung, itu memang agak bikin kesel tuh nungguin gitu ya. Jadi menurut saya sih mana aja boleh ya. Mau yang gratisan ataupun yang berbayar, mau bayar murah, bayar mahal, itu nggak ada masalah. Oke? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Semua pertanyaan insya Allah sudah terjawab ya. Tinggal berani kita, eh, Bapak Ibu, yang tadi prom-prom yang saya share itu masih sangat basic kalau Bapak Ibu mau eh, menggunakan tambahan ya. Kayak misalkan ditambah tulisannya, misalkan tulis dengan gaya populer, tulis dengan gaya akademisi, itu juga bisa. Jadi nanti si ChatGPT itu akan sangat menyesuaikan. Terus kemudian bikin mood, bikin tulisan yang bikin mood bergairah, bergelora, semangat kayak gitu, itu bisa tensi apa eh, kalimat-kalimatnya akan sangat berbeda gitu. Atau kita bisa tulis gunakan kalimat-kalimat pendek atau gunakan kalimat-kalimat panjang. Itu juga akan sangat berpengaruh gitu. Oke? So, mudah-mudahan semuanya eh, bisa tabayun ya. Ini jangan ikut depannya doang terus kemudian nggak ada hasil ya. Ini saya biasa setiap ini sebetulnya ya Bapak, ide-ide. Kenapa? Ada pertanyaan? pertanyaan saya melanjutkan dari Pak Suryo yang di kolom chat. Pak Suryo Heeh. menanyakan, Prof, jika kita migrasi ke ChatGPT berbayar, historinya hilang atau tidak? Kalau pengalaman saya pakai ChatGPT yang dari Shopee itu kan ya, Mbak Fisma ya, kan biasanya akan diberikan account menggunakan email yang Beda, berbeda. akun yang berbeda. Ya, nah itu pertanyaan yang sama. Berarti kan sebetulnya obrolan yang tadi yang pakai draft Heeh. nggak kebaca kan. Nah, tadi Akan kan saya pakai hilang. Copilot juga tuh. Yang ketika saya pakai Copilot, saya hanya langsung copy paste bab 2-nya aja, Pak. Instruksi bab 2, judul bab Heeh. 2, subbab dan prompt. Nah, Oke, saya hanya melakukan itu. Saya nggak pakai draft outline-nya. oke. Gimana tuh, Pak? So itu Butuh saya juga nggak saya sih akan eh, riwayat Bu outline si monografnya? Bu Ois, kalau ini saya Mm-mm. belum pernah mencoba, tapi saya berasumsi jika di bab satu Mm-mm. Ibu menggunakan Mm-mm. ChatGPT, di bab 2 Ibu menggunakan Copilot, nanti di bab 3 Ibu Mm-mm. menggunakan yang lain lagi, Mm-mm. itu karena kokinya berbeda, dikhawatirkan ininya berbeda ya, cara penulisannya berbeda gitu. Mm-mm. Bumbunya Saran beda ya, saya Prof. Konsistensinya ya. Mm-mm. nggak konsisten nanti. Mm-mm. Jadi menurut saya gunakan satu platform yang dia bisa lanjut terus gitu. Oke, Mm-mm. oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu Oke, menginspirasi. Prof. Noted. Ini eh, saya barangkali besok udah bisa kelar nih ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu karena ini mudah banget bikinnya. Tinggal Bapak Ibu seberapa semangat aja menulisnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu ya di next pertemuan. Kita akan bikin, waduh Pak Fadli, aduh kangen suaramu ya. Halo Prof. Kita nanti karaoke Penyanyi online ya. kita ini Pak Fadli, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Oke, nanti kita bikin pertemuan berikutnya. Saya belum janjikan kapan. Nanti cari waktu kosong Bapak Ibu untuk bikin book chapter ya. Sorry, ini udah book chapter. Mungkin nanti berapa pertemuan yang akan datang mungkin karena mungkin ada peserta-peserta baru kita bikin book chapter dengan topik tertentu. Tapi yang akan datang bagaimana membuat sorry, iya book chapter ya. Saya barusan ngomong apa? Book chapter yang terindeks Scopus ya, yang terindeks Scopus dan ini eh, gratis ya. Nanti gratis dalam arti ke si portalnya kita mengajukannya memang tidak berbayar.
tapi harus berbahasa Inggris gitu. Oke, Prof, Bapak Prof, Ibu terima maaf, Prof, kasih sudah berjoin. Prof, Sampai ketemu lagi insya Allah di waktu yang akan datang. Prof, Sebelum ditutup ada pertanyaan? Yes, sebentar, Prof. Yang untuk buku itu berarti dia maksimal 3 aja ya, Prof ya? apanya? Buku apa? Kolaborasinya. Apa boleh? Sebetulnya tidak dibatasi mau 7 dan seterusnya. Oh, oke. Cuman ditanyakan, maksud saya kalau kebanyakan kok kesannya kayak ya mungkin Bapak Ibu membatasi aja 3 orang, 4 orang mungkin ya. Karena yang punya aturan tuh nanti si itunya si Bagus. perpusnasnya gitu. Oh, oke. Ya atau bisa dikonsultasikan ke masing-masing penerbit. Ya penerbit pasti udah tahu, udah punya pengalaman. Ya. Tapi jangan asal ikutan ya. Jangan asal ikut gendong. Pastikan buku yang ditulis memang apa namanya bidangnya bisa sama gitu. Oke guys, terima kasih banyak. Bu Pisma mungkin kalau Baik. mau ada sesi lanjutan ya, saya pamit duluan ya. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum Baik. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Terima Waalaikumsalam kasih, Ya, Prof. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Terima Prof. kasih, Prof. Bapak Ibu, eh, Terima kan kasih, ini Prof. tadi kita menindaklanjuti ya untuk yang book chapter ini. Dan kita kan biasanya banyak sekali bidang-bidang masing-masing. Mm-mm. Kira-kira enaknya bagaimana ya? Kalau kemarin sih pengalamannya yang pas pada saat di Lasem itu satu satu buku dengan Pak Dodi yang tadi nomor teleponnya di-share sama Prof itu 3 orang. Nah, kalau yang Bu Endah berapa orang, Bu? Eh, Sebetulnya karena saya selama ini cuma nulis sampai hanya 4, jadinya saya belum pernah dapat warning. Saya Oke. maksimal cuma 4, jadinya saya belum pernah dapat warning. Jadi hanya 2, kadang-kadang berdua doang. Jadi setelah kalau lebih dari itu, monggo langsung aja ke pihak penerbit. Jadi tidak ada batasan. Cuma ya memang yang tanda tangan jadi banyak. Nanti kan ada apa riwayat penulis ya, riwayat penulisnya jadi menambah menambah halaman kan. Sementara perlu kita tahu bahwa kalau halamannya lebih dari 150, maka perhitungan harganya akan berbeda gitu. Jadi maksimum halaman itu dengan harga yang perkiraan harga tadi itu adalah untuk maksimum 150 halaman gitu. Oke, ya Mm-mm. baik. Bapak Ibu kan di sini kan sebenarnya kita kolaborasi antar alumni ya, alumni yang dari bulan Januari, kemudian di Lasem juga ada di sini, Mm-mm. kemudian juga Januari, Februari, Maret sama April pun juga ada sebenarnya pesertanya di Ya. sini tuh, Mm-mm. sama Mei terakhir. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kira-kira maunya seperti apa? Apakah misalkan kita punya punya kira-kira gambaran? Kalau saya sih sendiri tentang heritage batik gitu ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu ada yang di bidang kesehatan, boleh di-share di grup. Jadi kira-kira siapa aja yang mau join ke masing-masing nanti saya akan lempar-lempar ke beberapa apa namanya alumni-alumni yang dari Januari sampai Mei. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Maksudnya gimana ya Mbak ya? Maksudnya klasterisasi mungkin gitu ya? Mm-mm, mm-mm. Klasterisasi. Nah, mungkin dari Mbak Fisma sendiri mungkin ya, kalau menurut saya ya, Mbak Fisma akan mengklasterkan seperti apa? Mungkin dari yang sosial humaniora, misalnya gitu ya, sama yang di luar sosial humaniora, barangkali gitu. Terus kemudian menyempit lebih spesifik. Barangkali lebih mudah begitu ya, Bapak Ibu. Oke, oke, oke. Heeh. Yang pengalaman sih biasanya Doni nih, Don. Mana kakak Doni? Dia ke gereja katanya, kata Prof. Iya, Kak. Kenapa? Nah, nah, Untuk pengklasterannya kira-kira enaknya gimana, Don? Kalau Bu Endah tadi menyarankan untuk yang humaniora sama non humaniora sih. Selebihnya kayak teknik kan biasanya masuknya ke non humaniora. Kira-kira enaknya gimana ya, Don? Untuk Tadi kan, pengklasterannya. iya, tadi kan Pak Usai mintanya yang satu bidang ya. Kalau misalnya lintas gitu, gimana? Aman kah maksudnya? Boleh. Sebaiknya sih yang bidangnya sama kalau menurut saya karena kan nanti akan berkaitan sama ini ya, apa namanya? Rekam jejak. betul. Gini aja, kalau misalnya ya, kan anggap ya kita anggap aja sama siapa aja nanti gabungnya mau-mau aja gitu. Jadi ceritanya gini, nanti Bapak Ibu kirimkan aja topik bukunya, nanti kita yang akan gabung-gabungin gimana, kita Hmm. petakan. Nah, Biar Hmm. nanti nggak
nggak double, nggak apa, maksudnya nggak bingung gitu loh. Jadi kalau kita udah bagi-bagi per, saya maksimal tiga nih, udah kita plotting tiga gitu satu buku, gimana tuh Bapak Ibu? Soalnya Oh, yang artikel gitu kami, eh, apa formatnya begitu kami bikinnya gitu. berarti setiap orang bisa mengajukan gitu ya? Betul, nanti kirimkan aja topiknya di grup. Misalnya saya menulis ini nih, nanti kita matching-matchingkan sampai 3 orang gitu. Oke, ya. Kayak waktu kita bagi-bagi di Lasem sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kami tuh punya punya judul kira-kira A, misalkan saya tentang heritage batik seperti itu. Nanti kira-kira siapa yang mau ke ke saya gitu. Misalkan terus Mbak 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 Sarah misalkan mau yang tentang kesehatan. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke punyanya bukunya chapternya Mbak Sarah gitu sih sebenarnya gitu. Gimana Bapak Ibu? Atau ada ide? Kalau di Lasem sih kemarin kita begitu ya, Don. Hmm, Mungkin maaf, izin mengusulkan. Kalau lasem itu sebenarnya kan karena topiknya tentang lasemnya sendiri ya. Nah, mungkin nanti kalau buku barangkali tadi maaf saya terlambat. Coba. Eh, Kalau buku nanti apakah topiknya itu apa saja? Kan berarti klasternya akan lebih banyak. Pasti agak sedikit berbeda dengan lasem ya. Jadi kan fokusnya ke situ. Barangkali gitu mungkin ada pembatasan tentang satu isu topik yang eh, bisa diteliti dari berbagai angle, angle ilmu gitu ya mungkin. Jadi mungkin itu dari top down aja mungkin ya, topik apa yang diambil, terus nanti baru diklasterkan. Seperti tadi Mas Doni sampaikan tadi mungkin betul, eh, karena beliaunya pinter clusterin jadi ya apapun saja topik yang akan diambil tinggal nanti dikodingkan untuk per kelompok. Itu juga bisa sih. Gitu ya Mas Doni ya. Iya Bu, nanti kalau misalnya pengen requestnya lintas multidisiplin, nanti saya Hmm. bikin yang multidisiplin. Tapi kalau Oke. misalnya per sama-sama tematiknya, nanti saya bikin yang tematik. Jadi Oke. tergantung usulan Bapak Ibu Baik. aja gitu. Sip. Oke banget deh Mas Doni. Tapi nama saya jangan hilang lagi ya Mas Doni. Siap. Traumatis itu, bukan Kayaknya tematik bukan tapi saya deh Mbak. traumatis Mas. Bukan tematik, traumatis itu. Iya Bapak Ibu. Siap Bu, siap, siap. Enggak. Nanti Oke. kita bikin. Nanti sebelum sebelum apa? Sebelum difinalisasi kita kirimkan gitu hasil mappingnya. Ya. Iya. Boleh chat ke Ih. saya mungkin ya Bapak Ibu ya. Nanti saya Ah, kolaborasi sama Doni untuk di mapping. Seperti itu ah, ya mungkin ya Bapak Ibu ya. ah. Berarti maaf, maaf Bapak Ibu, maaf. Berarti ini berdasarkan selama kita riset selama ini itu atau ini dalam rangka tujuan kita yang baru, yang seperti itu enggak Mbak Fisma dan Mas Doni? Apakah, maaf tadi telat, eh, apakah itu ide tertentu yang menjadi kita akan tulis ini selama ini gitu, atau ini kita akan mengunjungi suatu tempat baru sehingga di topik itu lagi gitu, atau gitu, gimana Mbak? Izin Kak Pisma saya jawab ya. Ya Ya. Bang. Nah, sebenarnya ini kan monograf ini kan diusulkan Prof. Usep Mm-mm. sebagai tambahan luaran data dari LASEM kita. Jadi kan data LASEM Hmm. itu banyak. Ya. Artikel kita bikin monograf karena monograf itu kan memang hasil riset ya. Jadi kita Mm-mm. itu nggak ada lagi nih ke lapangan gitu. Jadi Mm-mm. kita gunakan data LASEM itu aja sebagai monograf di masing-masing bidang. Cuma nanti Baik. kalau Bapak Ibu punya data lapangan lain mau Mm-mm. dimonografkan juga boleh gitu. Mm-mm. Mm. Cuma kemarin, maaf, kemarin karena yang merangkum kan Mas Doni ya. Berarti kalau kita misalnya kita dalam waktu dekat kita mau ke Bromo karena FMI kan mau ke Bromo ya Mbak. FMI mau ke Bromo nih. Kita mau bikin buku monograf itu kita rame-rame kolaborasi lagi. Nah, jadi kita minta tolong lagi ke Mas Doni lagi nggak apa-apa ya. Jadi Boleh, segala boleh, boleh. itu panci itu cek ombak soalnya Mas Doni. Jadi jadi seluruh rekaman nanti saya kirimkan ke Mas Doni terus dibantu untuk membuat ringkasan dalam bentuk yang seperti kemarin 400 halaman itu ya Mas ya. Oh, yang apa? Yang meeting Database, time. menjadi Ya, database database ya. kan?
betul Iya, betul. database-nya. Ya, Benar. nah misalnya kayak gitu bisa kan Mas. Jadi kita mau ke Bromo nih pada bulan mendatang. Kemudian kita merekam semua informasi yang kita butuhkan. Kemudian kita serahkan ke Mas Doni, minta tolong dibikinin itu, terus itu menjadi monograf baru gitu kan? Nggak Boleh, apa-apa boleh, ya. boleh. Boleh. Iya, benar, Bu. Mhm. Oke. Saya rasa sih cukup. Atau ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, didiskusikan kembali? Nanti tadi seperti kita sampaikan bahwa misalkan ada klaster-klaster masing-masing, boleh kirim ke saya. Nanti saya Ya, kolaborasi sama Doni ya, Bapak Ibu ya. Kemudian baik. nanti akan kita mapping. Seperti itu Ya, sih. ya. Baik Baik. ya, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk malam ini. Ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan. Pak Suryo, saya ikut dong kalau mau tentang SD-nya. Oke, Pak.